Washington News and Talk. Ombudsman Jawa Tengah mendesak agar penimbun minyak kita ditindak tegas. Hal ini dikarenakan pendistribusian merek minyak kita mengandung potensi maladministrasi. Ombudsman juga mendesak Disperindak Jawa Tengah dan Disperindak Kota Kabupaten untuk benar-benar mengawasi pendistribusian minyak kita. Apa saja hal yang didesak Ombudsman agar distribusi minyak kita dapat lancar di Provinsi Jawa Tengah? Kami akan jumpai Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida SHMH. Washington News and Talk. Selamat siang Bu Siti, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Muhammad. Bu Siti, ini apa sebetulnya yang menjadi sorotan Ombudsman mengenai tadi penimbunan? Kalau kemarin beberapa waktu lalu juga kami sudah jumpa ya Satgas Pangan Polda Jateng mengatakan memang yang sempat kemarin muncul isunya ada penimbunan, ternyata belum sampai bisa dikatakan penimbunan karena belum mencapai waktu tertentu. Tapi memang sudah ada indikasi menuju ke arah ke sana. Tapi bagaimana Ombudsman menyoroti hal ini berarti Bu Siti? Ya, kami melihat persoalan minyak goreng kita atau kita kenal dengan minyak goreng bersubsidi itu sebagai konteks pelayanan publik, khususnya pelayanan dalam hal barang. Itu bahwa dalam hal ini negara melalui pemerintah atau lebih spesifik lagi perangkat daerah atau lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi. Pertama harus mudah didapatkan, kemudian juga murah karena itu bersubsidi dan sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, dan cepat. Jadi sederhana sebetulnya, yaitu bagaimana minyak goreng kita itu didapatkan secara mudah, murah, dan cepat. Nah, ketika pedagang, ketika warga masyarakat yang harusnya mendapatkan itu tidak mudah untuk mendapatkan barang dan juga harganya tidak murah karena di atas HET atau juga tidak cepat karena kadang harus mencari stok-stok tertentu, ini kan ada potensi maladministrasi atau masyarakat dirugikan terkait dengan penyediaan minyak goreng kita ini. Nah, kemudian kami turun ke beberapa titik dan tentu berdiskusi, mendengarkan dari warga masyarakat. Memang ada ketidaklancaran ya. Kami katakan tidak bermaksud menggunakan diksi tertentu seperti penimbunan ya, tapi faktanya ada ketidaklancaran baik para pedagang di pasar atau pengecer itu tidak mudah untuk mendapatkan barang. Kadang mereka harus mencari-cari keluar lokasi tertentu, atau kalau ada mereka harus membeli di atas HET. Otomatis ketika pembelian di atas HET itu juga harga jualnya di atas HET, atau bahkan masih ada yang diubahi dengan biaya distribusi. Nah, ini kan ada persoalan di sini. Tapi laporan-laporan tadi yang disampaikan oleh baik pedagang pasar maupun masyarakat yang kemudian langsung menuju kepada Ombudsman, apakah Ombudsman langsung menindaklanjuti itu, langsung berhadapan dengan pihak kepolisian begitu Bu, untuk menindak tegas, melaporkan ini, menindak tegas para pelaku? Kita tidak berhadapan ya, tapi bersinergi. Bersinergi maksud saya. Iya, jadi pada intinya kan kami memang turun ke beberapa pasar ya. Ketika itu konteksnya kita mendengarkan, dan kemudian karena kita juga ada koordinasi yang baik ya dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan kepada dinas terkait. Jadi, dan kami juga mendengar langsung dari pedagang ya, bahwa untuk dinas perdagangan Pemprov Jawa Tengah memang cukup intens melakukan pengawasan. Nah, hemat kami ini sebuah entry point tersendiri. Jadi paling pokok adalah kalau untuk mengurangi maladministrasi itu harus ada pengawasan dari dinas terkait. Nah, kalau terkait dengan bahasa kami tadi dengan aparat rekan-rekan di kepolisian, itu justru ultimum remedium yang terakhir lah, yang upaya terakhir. Tapi sebelum ke sana, lebih baik kita bersama-sama memastikan jalur distribusinya. Kalau misalnya memang ada yang potensi-potensi maladministrasi, ya segera diperbaiki. Sehingga harapannya sih jangan sampai ada ya yang
dipidana karena masing-masing kan konteksnya ini sedang berusaha ya, namanya juga sama-sama usaha, kita saling menghormati. Tapi juga yang pokok kita harus menghormati aturan yang ada di regulasi. Berarti sampai saat ini yang ditemukan Ombudsman sepertinya belum ada pengawasan lebih ekstra berarti dari dinas terkait, Bu Siti? Sudah ada pengawasan, tapi perlu ditingkatkan dan termasuk juga tadi ya mencoba mengurai atau kalau bahasa anak mudanya mungkin sekarang shortcut ya, terobosan. Jadi bagaimana sih kita PR-nya memang tidak mudah ya, memastikan bahwa dari distributor kepada pedagang di pasar-pasar tradisional itu harus diprioritaskan loh. Karena kami juga melihat, maaf ya, ini tidak menyebut merek ya. Kadang ada juga minyak kita yang dijual di supermarket sebagai harga bundling atau tebus murah lah bahasanya. Nah, kalau di supermarket bisa menjadi tebus murah, tapi pedagang kios di pasar tradisional nggak dapat barang. Nah, ini ada di mana problemnya? Baik. Ya. Kalau begitu, sudah seperti apa kemudian penelusuran yang dilakukan Ombudsman mengenai hal ini berarti, Bu Siti? Ya, karena ini juga sudah ada atensi dari Pak Gubernur ya, kami mempercayai dan juga meyakini bahwa sudah ada koordinasi di tingkat dinas perdagangan, tapi akan terus kita monitor dan dalam waktu dekat kita juga ada kegiatan dengan rekan-rekan di Polda, nanti juga akan kita sampaikan. Pada intinya karena ini masalah pelayanan publik, justru kita hindari ya yang tadi ultimum remedium. Sebisa mungkin kita cegah, apalagi ini mau Ramadan ya. Jadi sudah menyusul juga harga beras naik, barangnya juga tidak mudah didapat gitu. Tapi apa yang kemudian mungkin disampaikan Ombudsman kepada pihak kepolisian? Karena memang sebelumnya kami jumpai juga kan dari Satgas Pangan Polda Jateng belum bisa menetapkan pelaku-pelaku ini sebagai tersangka karena tadi belum sampai pada tahapan penimbunan begitu, Bu. Apa yang akan dilakukan Ombudsman ke depan mungkin, Bu? Ya, kalau terkait dengan SOP itu kan kita hormati, kita hargai ya, karena pastinya kan rekan-rekan di kepolisian ada SOP untuk proses hingga lidik, sidikan seterusnya kita hormati. Nah, yang ke depan yang paling pokok justru adalah pengawasan secara organik dari dinas terkait dan juga pastinya juga dengan kami ya di pengawas eksternal, serta juga tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu paguyuban di pedagang tradisional. Ini juga sangat penting ya untuk menyuarakan hal-hal tersebut, segera sampaikan kepada dinas, juga bisa kepada Ombudsman dan bersinergi juga dengan aparat di kepolisian. Jadi pada prinsipnya karena ini masalah pelayanan, justru jangan ada yang jadi korban. Siapapun, entah pedagang, entah distributor, dan terutama warga masyarakat. Tapi memang perlukah ditetapkan siapa pelaku utamanya, Bu, kira-kira dari kasus seperti ini? Kalau tadi Bu Siti sampaikan kalau tidak perlu ada kalau bisa tidak ada korban dari pedagang, pengusaha atau dan yang lainnya begitu, tidak ada penetapan tersangka. Tapi perlukah misalnya masyarakat harus ada ini yang ditetapkan sebagai tersangka mungkin? Ya, kita hormati proses yang ada di kepolisian ya, karena pasti sudah ada SOP-nya, kapan menetapkan tersangka, siapa, kemudian lidiknya seperti apa. Tapi kami selalu bersinergi dengan teman-teman kepolisian ya, bahwa memang kalau sudah terpenuhi SOP-nya, nanti juga kita akan melihat. Jadi kita hormatilah proses itu. Masukan yang diberikan Ombudsman kepada dinas terkait juga apakah sudah mulai dijalankan, Bu Siti? Ya, kami melihat bahwa tidak untuk di kasus di pasar Peterongan ya, untuk monitoring dari dinas lebih intensif, dan nanti juga kita akan masih lihat ya, karena di dinas tingkat kabupaten, kota maupun provinsi kan memang kadang-kadang terbatas juga kewenangannya. Baik, harapannya ya bisa dilanjut, Bu Siti? Ya, apapun
terkait dengan penegakan hukum itu sangat penting. Jadi meskipun tadi kami sampaikan kita hormati, tapi kalau ada penegakan hukum yang efektif itu akan sangat membantu pengawasan di tingkat dinas. Harapannya memang kalaupun memang ada tersangka yang betul-betul melakukan itu bisa ditindak dengan tegas begitu, Bu Siti ya? Iya, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kewenangan dan juga SOP yang ada di kepolisian. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Bu Siti. Harapannya tadi tidak terulang kembali juga ini ada penimbunan distribusi lancar karena menjelang hari raya ini biasanya masyarakat lebih membutuhkan banyak sembako ya Bu Siti ya. Betul, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, sehat selalu Bu Siti. Amin. Iya. Demikian mendengar Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida SHMH. Kasinta Semarang News and Talk.